Kita akan mengikuti pelajaran ke-6 dari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Benih Abraham melalui program Sekilas Minggu ini. Ayat Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Itulah yang menjadi ayat hafalan kita. Ada sebuah kota kecil dan di dalam kota kecil itu ada sebuah toko emas. Di toko emas itu, di jendela toko emas itu ada sebuah jam. Dan jam itu dijadikan oleh warga kota sebagai patokan. Satu waktu jam itu mati pada pukul 8.45 pagi. Bagi para pebisnis, bagi para karyawan, dan bagi warga kota yang akan memulai aktivitas mereka pada pagi itu, mereka berpikir masih ada 15 menit dari 8.45 sampai jam 9. Dan bagi para anak-anak sekolah, mereka kaget karena mereka masih banyak waktu untuk berkeliaran. Intinya, pada pagi hari itu, banyak penduduk kota kecil itu yang terlambat. Melalui cerita ini, bangsa Israel itu sama seperti jam di kota kecil itu yang mati. Bangsa Israel Tuhan tempatkan sebagai patokan di tengah-tengah tiga benua besar. Benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Dalam pelajaran ke-6 ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah janji-janji perjanjian apakah yang dibuat Allah kepada bangsa Israel. Yang kedua, apakah kewajiban yang datang karena janji-janji itu. Dan yang ketiga, seberapa baikkah bangsa itu berpegang pada janji-janji itu. Dan hal yang terakhir yang keempat, apa yang terjadi ketika mereka tidak menurut. Ini 4 hal yang akan kita pelajari. Dan kita langsung masuk pada intinya. Yang pertama, janji-janji perjanjian apa yang dibuat Allah kepada orang Israel. Kalau di dalam Ulangan 7 ayat 6 dikatakan begini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Janji Tuhan yang pertama adalah Tuhan mau menjadikan bangsa Israel bangsa pilihan. Umat yang dipilih Allah, umat kesayangan Tuhan. Dan menjadi pertanyaan, kenapa Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan? Padahal itu menjadi satu hal yang tidak dapat dimengerti. Karena dikatakan dalam pelajaran kita, Israel adalah sekelompok kecil orang yang tanpa budaya. Israel adalah orang yang tanpa martabat yang besar. Dia tidak memiliki kualitas pribadi yang baik. Kalau dalam Alkitab dibilang bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi ada dua alasan utama pemilihan itu. Yang pertama, Allah memilih bangsa Israel adalah karena menurut pelajaran kita itu adalah hanya karena rahasia kasih ilahi. Yang kedua, itu karena adalah bangsa Israel umat yang suci dan harta yang istimewa. Jadi ada dua janji Allah kepada bangsa Israel. Yang pertama, menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Yang kedua, memberikan kepada bangsa Israel, umat yang dikasihi ini, sebuah negeri yang indah. Dan dikatakan di dalam Ulangan 1 ayat 8, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri itu. Yang kedua, apakah kewajiban yang datang karena janji-janji itu? Kewajiban yang datang karena janji-janji itu adalah dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau
di atas segala bangsa di dunia. Kewajibannya hanya dua, jemaat Tuhan. Setia dengan perintah Tuhan dan ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, kalau sampai bangsa Israel tidak mengikuti perintah Tuhan, dikatakan di ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Itulah dua kewajiban. Di saat bangsa Israel menurut pada perintahnya, berkat akan datang. Tapi di saat bangsa Israel tidak menurut, kutuk akan datang mencapai mereka. Yang ketiga, seberapa baik bangsa Israel berpegang pada janji-janji Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, Yeremia 11 ayat 8, tetapi mereka tidak mau mendengar ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan janji ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Bangsa Israel tidak memegang perintah Tuhan. Bangsa Israel tidak setia melakukan perintah Tuhan, jemaat. Ada dua sisi dalam perjanjian. Yang pertama, sisi yang menguntungkan. Sisi di mana di saat perjanjian itu ditepati, dijalani, hasil yang baik akan kita terima. Yang kedua, sisi yang kurang menguntungkan. Kenapa saya katakan kurang menguntungkan? Karena dalam setiap perjanjian ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di saat kita ingin mencapai satu perjanjian, mencapai satu kesepakatan, harus ada yang kita buat, harus ada yang kita lakukan. Di saat kita tidak lakukan, firman Tuhan katakan, kutuk akan datang. Kutuk akan datang mencapai dan menghinggapi kita. Yang Allah inginkan bukan sekedar persetujuan resmi yang dingin. Pelajaran sekolah sahabat katakan, yang dibuat antara dua orang pebisnis. Tapi yang Tuhan inginkan, sebuah perjanjian, hubungan perjanjian menjadi sebuah komitmen. Tuhan menginginkan sebuah komitmen, perjanjian yang serius, perjanjian yang suci, sama seperti perkawinan. Inilah yang Tuhan inginkan melalui perjanjian. Poinnya, kemurtatan Israel tidak berakar pada pelanggaran, tetapi pada satu hubungan di perjanjian dengan Tuhan yang hancur. Satu kehancuran yang diakibatkan oleh pelanggaran, yang akhirnya membawa hukuman pada bangsa Israel. Dan yang keempat, pelajaran kita dalam minggu ini. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel tidak menurut? Dikatakan tadi akan ada kutuk. Sepertinya ini adalah akhir dari kehidupan bangsa Israel. Tapi ternyata melalui pelajaran kita boleh belajar. Tetap ada pengharapan. Tetap ada kasih karunia. Ya, dikatakan di sini, di antara rerumputan masih ada bunga-bunga yang bertumbuh. Artinya tetap ada pengharapan. Kenapa? Karena dikatakan masih tetap ada orang yang berusaha memelihara perjanjian itu sampai pada akhir. Masih ada umat sisa yang tetap setia, tetap tinggal di dalam kebenaran. Apapun kesalahan dan kegagalan orang Israel dulu, Tuhan kita yang baik tidak mengakhiri rencana menciptakan satu umat yang baik. Rencana menciptakan satu umat yang melayani Dia.
berdasarkan Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Di saat saudara dan saya, di saat kita memiliki iman yang di dalam Kristus, di saat kita dibaptis di dalam Kristus, saudara-saudara adalah milik Kristus. Saudara dan saya milik Kristus. Jika saudara dan saya milik Kristus, saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Dan kita sebagai keturunan Abraham, kita berhak menerima janji-janji Allah. Nyonya White katakan dalam Alfa dan Omega, umat percaya menjadi pewaris kepada satu pusaka yang tidak akan binasa dan tidak bercacat dan tiada akan layu. Bumi yang bebas dari kutuk dan dosa. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 192. Saudara-saudara semua adalah benih Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Amin.